Baik, untuk memberikan contoh mengenai strategi korporasi, berikut ini adalah success story dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul Tbk. Kajian ini sepenuhnya adalah merupakan kajian akademik yang diperlukan untuk bahan ajar mata kuliah strategi korporasi. Gambar berikut ini adalah merupakan pabrik daripada Jamu Sudomuncul yang terletak di daerah Kepu, Bawen, Kabupaten Semarang. Visi dari PT Jamu Sudomuncul adalah menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun yang menjadi misi daripada Jamu Sudomuncul yaitu adalah mengembangkan perubahan herbal dalam bentuk sediaan, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik berdasarkan penelitian dan rasional, aman, dan jujur, mengembangkan penelitian obat-obatan herbal yang dilakukan secara kesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, industri, pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, melakukan corporate social responsibility secara intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, dan sebagainya. Value dan corporate culture dari PT Sudomuncul Tbk ini adalah sejak langkah daripada Sudomuncul pada yang pertama kegiatan fisik nomor 40 berintegritas itu didirikan oleh Ibu yang ketiga adalah menghargai perbedaan dan juga kemudian tahun 1951 pindah ke Semarang dan mendirikan usaha dengan nama Jamu Sudomuncul. Kemudian pada tahun 1970 mendirikan CV Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul. Di tahun 1975 berubah menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul. Kemudian pada tahun 1997 melakukan peletakan batu pertama di Bergas, Kopu, Kabupaten Semarang. Itu menjadi peletakan batu pertama untuk pabriknya. Kemudian tahun 2000 dilakukan peresmian pabrik di Bergas, Kopu tadi yang dilakukan oleh perusahaan nomor 10. Dan kemudian pada tahun 2013 perusahaan melakukan ke pabrik dengan menjual saham sebanyak 1,5 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan ekspansi, pemegang saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul telah memutuskan untuk melakukan go public, yaitu dengan menjual sebagian saham yang dimiliki kepada publik. Saham ditawarkan dengan harga Rp580 per lembar, sedangkan harga nominalnya adalah Rp100 per lembar saham. Sehingga dengan demikian nanti paling tidak dana yang diraup dari pasar modal adalah sekitar 870 miliar rupiah. Sekitar 19% saham itu akan dikuasai oleh masyarakat, sementara sisanya 81% itu akan dikuasai oleh keluarga Hidayat atau keluarga Ibu Desi Sulistyo dengan para putrinya. Ini adalah rincian penggunaan daripada dana yang diperoleh atau dana yang diraup dari pasar modal, di mana 472,3 miliar dipakai untuk keperluan modal kerja, kemudian yang 354 dipakai untuk keperluan
investasi. Nah, investasinya pada bagian apa saja itu kita bisa lihat lebih jauh di dalam slide yang ada, dan penggunaan daripada dana yang diperoleh tersebut telah dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan maupun ke para pemegang saham. Adapun chart yang berikut ini adalah menggambarkan mengenai struktur usaha daripada grup PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul Tbk, di mana Jamu Sudomuncul itu mempunyai beberapa anak perusahaan, yaitu PT Muncul Mekar yang bergerak di bidang perdagangan, kemudian ada Semarang Herbal Indoplan yang bergerak di bidang pengolahan jamu, kemudian ada Berlico yang bergerak di bidang farmasi, dan Muncul Nigeria Limited yang ada di Afrika sana itu sebagai upaya go internasional dan memberikan perusahaan di sana yang diberi nama Muncul Nigeria Limited ini juga bergerak di bidang perdagangan. Slide yang berikut ini menunjukkan mengenai struktur kepemilikan saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul Tbk beserta grupnya. PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul 81% sahamnya dikuasai oleh PT Hotel Candi Baru, dan yang 19% itu dikuasai oleh masyarakat. Sedangkan yang Hotel Candi Baru itu 100% sahamnya dimiliki oleh keluarga Irwan Hidayat dan saudara-saudaranya. Perlu diketahui, Hotel Candi Baru ini adalah pemilik Hotel Candi Baru yang ada di Jalan Dr. Wahidin Semarang, serta Hotel Tentrem yang ada di Jogja maupun Hotel Tentrem yang saat ini sedang dibangun di Jalan Gajah Mada Semarang. Jadi setelah pendirinya atau ibu daripada Pak Irwan Hidayat dan saudara-saudaranya meninggal, maka kepemilikan keluarga itu mengalami perubahan. Yang berikut ini adalah slide daripada anak perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul Tbk, yaitu PT Muncul Mekar yang bergerak di bidang perdagangan. Kemudian yang kedua adalah PT Semarang Herbal Indoplan, ini adalah ekstraksi herbal dan pabrik jamunya. Kemudian ada PT Berlico Mulia Pharma yang bergerak di bidang farmasi, ini ada di Jogja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Muncul Nigeria Limited yang bergerak di bidang perdagangan dan sampai saat ini belum beroperasi. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan penjualan dari jamu Sudomuncul yang terdiri dari jamu herbal, makanan dan minuman, serta farmasi. Kalau kita lihat, tabel ini menyajikan dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Ada hal yang perlu dicermati lebih lanjut, bahwa penjualan ini lebih banyak didominasi oleh penjualan jamu herbal. Sementara untuk makanan, penjualan makanan dan minuman itu cenderung mengalami penurunan, trennya begitu. Sedangkan untuk yang farmasi ada kenaikan tapi lambat. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa sebetulnya dari sisi penjualan pertumbuhannya ya boleh dibilang biasa-biasa saja, tidak ada yang spektakuler. Saat ini menggambarkan mengenai posisi keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sudomuncul Tbk.
yang dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Kalau saudara cermati lebih jauh, angka-angka yang di sini itu ya kelihatan biasa-biasa saja, tidak ada yang spektakuler begitu, artinya baik pertumbuhannya maupun tingkat labanya. Ya. Namun nanti kita akan lihat lebih secara detail pada analisis keuangannya atau analisa rasionya. Perlu kita cermati lebih jauh, bagaimana dengan analisa rasio keuangan PT Sido Muncul. Kalau kita lihat rasio dari Sido Muncul itu laba pajak dari 2014 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan tingkat pertumbuhan penjualannya juga cukup bagus. Kemudian rasio lancarnya ini juga bagus, terakhir itu adalah 4,12 kali. Rasio lancar ada perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Sementara itu kalau kita lihat dari rata-rata penagihan dan rata-rata persediaan ini sangat menyolok sekali. Ya. Kenapa? Mereka sangat konsisten. Rata-rata penagihan itu berkisar antara 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi ini kelihatan hal yang normal. Kemudian dari rata-rata persediaan juga begitu, berkisar antara 1 sampai 90 hari. Ini juga masih normal. Hal yang menyolok apa? Bahwa perusahaan ini sama sekali memiliki rasio hutang yang sangat rendah, hanya sekitar 0,02 di tahun 2019 dan 2018. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dikelola dengan sangat hati-hati, sangat prudent begitu, sehingga mereka lebih banyak mengandalkan kepada modal sendiri atau modal yang diperoleh dari pasar modal pada waktu dia melakukan ke pabrik. Demikian juga dengan return on equity-nya, return on equity maupun return on asetnya itu juga boleh dibilang pertumbuhannya tidak ada yang spektakuler, tapi ini cukup menarik ya, karena apa? Ya berkisar antara 16 sampai 26% begitu, dan dari waktu ke waktu boleh dibilang ada kenaikan, tapi kenaikannya pelan sekali ya. Tidak ada yang menyolok, tidak ada yang spektakuler seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah perkembangan daripada harga saham yang dimiliki oleh industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk. Dimulai dari harga saham sekitar 5 tahun yang lalu. Terakhir pada tanggal 29 April 2020, harga sahamnya mencapai Rp1.250 per lembar saham. Ya, kalau kita lihat perkembangan memang bagus, ya, dan sempat mencapai puncaknya di daerah sini, ya, sempat turun tapi naik lagi. Jadi ini boleh dibilang perkembangan sahamnya bagus, dan dengan adanya jadi ada kenaikan, atasnya harga per lembar ada 540-580-an pada waktu pabrik, sekarang sudah mencapai 1.250 per lembar. Berarti apa? Itu ada peningkatan, harganya menjadi bagus, harganya meningkat, dan ini juga memberikan adanya peningkatan terhadap kekayaan daripada para pemegang saham. Berikut ini adalah menggambarkan mengenai gurita bisnis Sido Muncul Tbk. Seperti kita ketahui, industri jamu dan farmasi Sido Muncul itu sahamnya dimiliki oleh PT Modal Candi Baru yang menguasai sekitar 80%. Kemudian di sana ada masyarakat yang menguasai sekitar 19%.
Ya, dengan demikian kepemilikan daripada industri jamu dan farmasi muncul ini 100% adalah sudah lengkap. Pada waktu dia go public, jamu juga muncul itu memiliki perjanjian dengan PT Mekar Subur. PT Mekar Suburnya adalah milik keluarga, ya, di mana mereka menguasai, mereka memiliki tentang hak paten atas merek dagang dan formulasi daripada jamu-jamu yang diproduksi oleh Sukomuncul. Namun pada tahun 2018, tepatnya tanggal 15 Maret 2018, rahasia dagang tersebut kemudian dijual pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sukomuncul sebesar 33,9 miliar. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa industri jamu Sukomuncul itu mempunyai anak perusahaan 4, yaitu adalah Muncul Nigerian Limited di perdagangan, kemudian ada Berwico Mulia Pharma, ini farmasi, ada Muncul Mekar, ini bergerak di bidang perdagangan, dan Semarang Herbal Elephant, ini adalah pabrik jamunya. Nah, di luar ini, saudara, ada perusahaan-perusahaan keluarga atau yang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga Pak Hidayat dan saudaranya, di mana tadi Hotel Candi Baru itu yang mempunyai hotel, kemudian ada Muncul Armada Raya, ini bergerak di bidang distribusi dan perdagangan, kemudian ada Muncul Putra Aset yang bergerak di bidang percetakan, ada Gasindo Mekar Industri yang bergerak di bidang kimia dan produk-produk perminyakan, serta Sido Muncul Pupuk Nusantara yang bergerak di bidang pupuk organik. Sehingga dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini semuanya menggantungkan atau mempunyai hubungan bisnis dengan industri jamu dan farmasi Sukomuncul. Dan beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu satu, bahwa ekspansi perusahaan itu harus direncanakan dengan matang, harus dilakukan dengan analisis yang mendalam. Perusahaan harus mempunyai visi misi yang kedepannya akan menjadi seperti apa. Kemudian yang berikutnya, dengan melakukan ekspansi berarti akan dibutuhkan adanya modal, baik modal untuk modal kerja maupun modal investasi. Pilihan untuk menggunakan cara go public yang ditempuh oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sukomuncul TBK itu adalah alternatif yang sangat bagus. Kenapa? Karena dibanding dengan pinjaman dari bank, dengan go public itu biayanya jauh lebih murah, dan biaya yang dikeluarkan itu hanya cukup satu kali. Sementara kalau utang dari bank itu dia harus bayar bunga untuk jangka waktu yang setelah 5 tahun begitu, harus membayar bunga, dan bunganya itu pasti bunganya adalah bunga yang floating, yang mengambang, yang akan disesuaikan dengan bunga yang berlaku di pasaran. Sehingga dengan demikian dia bisa go public itu adalah merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan dana yang dipakai untuk membiayai ekspansi. Ada dua dengan cara go public, yaitu dengan menerbitkan obligasi atau menjual saham. Kalau menerbitkan obligasi berarti itu akan hutang. Tapi kalau dengan menjual saham berarti dia akan mengundang masuk investor. Kemudian yang ketiga, jadi perusahaan pabrik itu perusahaan perlu dikelola menjadi lebih baik. Kenapa? Karena perusahaan akan dituntut untuk lebih profesional, ya, harus mematuhi serangkaian aturan dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
Jadi dengan go public, perusahaan akan menjadi lebih bagus, ya, dan tentunya akan menjadi lebih menarik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saudara sekalian, contoh bagaimana perusahaan yang melakukan ekspansi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari pasar modal. Harapan saya, apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan membawa wawasan saudara di dalam memahami praktek bisnis yang sesungguhnya. Sekali lagi, ini adalah contoh yang bagus dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul yang telah berhasil dan sukses di dalam melakukan ekspansi dan memanfaatkan dana publik. Baik, kita sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih.